Dan dalam bahasan yang ketujuh ini, saudara, yang iblis kerjakan, yang si jahat kerjakan adalah menaruh roh perpecahan dengan menganggap diri yang paling benar dan paling menderita. Ini dia, bahaya. Saya ulangi sekali lagi ya. Permainan jahat hari-hari ini yang sedang dimainkan adalah menaruh roh perpecahan di semua komunitas. Dimanapun, di tempat engkau bekerja, di tempat engkau berbisnis, dalam tempat engkau melayani, di tempat di mana engkau berumah tangga, berkeluarga, bersosialisasi. Di sana ditaruh, saudara dikasih dalam Tuhan, roh perpecahan. Roh perpecahan dengan menganggap diri, gitu ya. Dengan menganggap diri kita itu yang paling benar dan kita itu yang paling menderita. Makanya ada istilah playing victim. Ya, si pelaku seakan-akan menjadi korbannya. Nah, ini yang kita mesti cegah. Saudara, bukan kita ngatur orangnya, orang yang di luar, tapi kita ngatur diri kita. Jangan sampai, dengar, jangan sampai si jahat menaruh spirit itu dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita merasa, aduh kayaknya saya yang paling tersakiti, saya yang paling teraniaya, saya yang paling menderita, saya yang paling susah, saya yang paling menjadi korban. Ini berbahaya. Sehingga kita menganggap diri akhirnya saya yang paling menderita. Makanya tidak sedikit keluarga-keluarga, ya, rumah tangga, ribut cekcok, akhirnya bilang begini, ya gimana ya pendeta tuh, saya tuh istri yang paling menderita ngadepin suami saya. Suami saya jahat, suami saya kasar. Suami-suami juga gak mau kalah, ya gimana ya pendeta, saya ini suami yang paling menderita loh pendeta. Saya melihat istri saya yang cerewet, istri saya yang gak mau tunduk, istri saya yang gak mau ngalah. Saya ini suami yang paling menderita. Akhirnya anak-anak pun sama. Ya gimana ya pendeta, kami ini kan korban daripada rumah tangga yang keluarga yang broken home. Kami ini korban. Saudara, hati-hati. Inilah yang sedang terjadi ketika kita lihat hari-hari ini. Dan kita nggak bisa menyimak gitu loh saudara. Kita nggak bisa ngikutin, oh ternyata ini cara mainnya si jahat di akhir zaman yang akhirnya membuat kita merasa saya yang paling menderita, saya yang paling susah, saya yang paling mengalami kesusahan, penderitaan, saya adalah korban dari semuanya ini. Saudara pernah gak ngalamin hal itu? Sehingga akhirnya kita mulai serang orang lain karena kita merasa saya benar. Ya, kita mulai antipati terhadap orang lain. Mulai dari suami, dari istri, orang tua, anak, teman-teman pelayanan, teman-teman pekerjaan, teman-teman usaha, bisnis, lingkungan kita. Karena kita tahu saya yang benar, mereka salah. Kalau hal ini menimpa hidupmu, saudara hati-hati. Saudara hati-hati. Karena permainan licik di akhir zaman yang sedang digencarkan adalah satu. Roh perpecahan. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, karena kita merasa benar, kita ngomonglah ke orang lain. Ya orang ini, saya tuh benar loh. Dia tuh yang berlaku jahat sama saya. Dia tuh begini, dia tuh begini. Tanpa engkau sadari, saudara, tanpa engkau sadari, engkau sedang dipakai si jahat, tanpa engkau sadari, untuk memecah belah. Loh kan saya benar loh pendeta. Saya ini kan korban. Saudara, prinsipnya begini, dengar baik, dengar baik. Kalau engkau korban, kalau engkau benar, tuh cukup engkau diam. Tuhan bela hidupmu. Kalau engkau benar, kalau engkau korban, maka Tuhan yang bela. Tapi ketika engkau mulai menggosip karena engkau merasa benar, karena engkau merasa korban, engkau mulai memecah belah satu dengan yang lain, walaupun tujuannya adalah ya just for your information, engkau sedang jadi pelaku loh. Hati-hati. Hati-hati. Karena pada dasarnya kalau gini loh, kalau memang saudara merasa benar, kalau memang saudara merasa korban, diam aja. Korban-korban yang diam itu Tuhan yang bela.
Ya, korban-korban yang diem, korban-korban yang cuma mengangkat tangan. Tuhan, aku nggak bisa balas, aku nggak tahu mesti kemana, aku percaya pembela datang dari Tuhan. Tuhan yang turun tangan, bos. Ngerti sampai sini ya, saudara? Nah, si jahat mengemas sedemikian rupa sehingga akhirnya yang tadinya oke lah engkau benar, oke lah engkau korban gitu ya kan. Tetapi karena engkau terpancing untuk pengen, akhirnya ya udah, dengan kelemahan saya mulai menceritakan. Nggak salah ceritanya, tetapi kalau dalam cerita itu engkau mulai menjelekan orang lain yang terkesan tadinya adalah pelaku, maka sejatinya engkau jadi pelaku. Karena engkau berusaha untuk membenarkan dirimu di hadapan orang lain. Engkau mencari validasi kebenaranmu dari orang, bukan dari Tuhan. Hei, Tuhan itu adil, Tuhan itu maha benar. Dia tahu siapa benar, siapa enggak. Sampai sini ngerti ya, saudara ya? Inilah yang sedang terjadi hari-hari ini, sehingga akhirnya membuat setiap anak-anak Tuhan tuh saling memecah belah. Jangan pernah lupa, saudara, kita adalah tubuh Kristus. Ya. Di dalam Yohanes 17 secara khusus, nanti saudara baca, saya nggak siapkan, saudara baca di rumah. Yohanes pasal 17 itu khusus. Yesus mendoakan untuk kesatuan murid-murid. Kalau Yesus mendoakan, Yesus merindukan sebuah kesatuan, berarti sebaliknya, si jahat merindukan sebaliknya. Apa itu? Perpecahan. Karena Yesus merindukan apa? Satuan. Dalam rumah tangga, betul ada kekurangan suamimu, Bu. Betul ada kekurangan istrimu, Pak. Tapi engkau adalah satu kesatuan. Engkau bukan lagi dua. Ngerti sampai sini ya, saudara? Saudara, karena kalau kita sampai nggak ngerti, akhirnya kita mulai menyerang istri, mulai menyerang suami hanya karena kekurangan dia. Yang pada akhirnya engkau menjadi lemah karena engkau terpecah. Ini akan saya bagikan hari ini, kita akan bongkar, saudara. Jangan sampai kita masuk jebakan si jahat ya. Jangan sampai kita masuk jebakan si jahat. Karena dengan satu tujuan, iblis menaruh roh pemecah ini, roh perpecahan ini, agar anak-anak Tuhan itu mudah diserang. Kalau satu kesatuan susah diserangnya, saudara. Tapi ketika mulai ada celah, yang tadinya begini rapat, susah dilepas. Tapi ketika udah mulai begini, udah mulai celah, di situ dia sikat. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang perlu kita jaga, saudara dikasih dalam Tuhan. Ini yang perlu kita jaga. Dalam Mazmur 133, saudara bisa lihat. Mazmur 133 ayat 1, 2, dan ayat 3. Mazmur 133 ayat 1, 2, dan ayat 3. Perhatikan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sama-sama bilang sama saya, baik dan indah. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama, bukan diam sendiri-sendiri di sini, saudara. Kalau diam sendiri-sendiri gampang, kalau diam bersama itu nggak gampang. Tetapi baik dan indah apabila kita semua saudara-saudara diam bersama dengan apa? Dengan rukun. Bukan diam sendiri-sendiri, tapi diam bersama, tapi dengan rukun. Bukan diam bersama, tapi nggak saling ngomong. Bukan diam bersama, tapi buang-buang muka. Nggak. Diam bersama, tetapi dengan apa, saudara? Dengan rukun. Ketik di kolom komentar, bersama tetapi rukun. Ayo semua kita 260 orang yang sudah bergabung. Ketik kolom komentar, bersama tetapi rukun. Si jahat tuh nggak suka, saudara. Si jahat tuh nggak suka ngelihat orang-orang yang diam bersama terus rukun, terus saling senyum, saling tegur sapa, saling ketawa satu dengan yang. Si jahat jealous. Itu sebabnya dia akan coba berbagai macam cara agar engkau diam bersama tetapi tidak rukun. Agar engkau diam bersama tapi saling buang muka. Agar engkau diam bersama tapi saling menyerang satu dengan yang lain. Yang firman Tuhan hari ini katakan diam bersama, tetapi dengan dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak
Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Lihat selanjutnya ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya? Nah, saudara, ke tempat di mana ada kerukunan ini. Tempat di mana ada diam bersama dengan rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi iblis tuh gak suka kalau saudara tuh diberkati gitu loh. Makanya saudara dipecah-pecah. Dia jealous kalau saudara diberkati Tuhan. Bahkan dia dengan berbagai cara dia akan memecah belah satu dengan yang lain. Yang satu ditaruh merasa diri yang paling tersakiti, merasa diri yang paling korban. Yang lain juga dikasih perasaan yang sama. Kamu tuh korban loh, dia itu pelaku. Iblis tuh ngomong begitu. Yang satu lagi dibilang kamu tuh korban. Akhirnya semua merasa korban. Kalau semua merasa korban, siapa yang jadi pelaku? Ya sederhana, yang kompornya, ya si jahatnya lah. Ngerti sampai sini saudara? Kan si jahat tuh intimidasi nih. Dia taruh roh perpecahan dengan cara apa? Dengan cara menaruh terus dalam hati manusia ini sebagai korban. Kamu tuh korban, dia tuh pelaku. Yang lain dibilang sampai jahat, kamu juga korban, dia itu pelaku. Yang lain juga dibilang, kamu tuh korban, kanjian pelaku. Saudara ingat kisah di Taman Eden? Trik yang sama itu dipakai lagi gitu loh. Yang nawarinnya si ular, yang nawarinnya si jahat, yang makannya si Hawa. Hawa pun ngasih ke Adam, sudah dikasih dalam Tuhan. Ketika ditanya siapa pelakunya, Adam nggak mau disalahin. Adam bilang, oh Hawa yang ngasih, bukan saya ini korban Tuhan. Saya itu cuma korban penipuan, saya cuma dikasih buah sama Hawa. Hawa ditanya lagi, kamu yang kasih? Saya pun korban Tuhan, ular ini yang nawarin. Pola itu dipakai di akhir zaman, bos. Pola itu dipakai. Gak ada yang merasa salah. Loh, kalau gak ada yang merasa salah, siapa yang benar? Gak ada yang merasa benar, gak ada yang merasa salah. Semua merasa saya korbannya. Dia pelakunya loh, dia. Ngerti sampai sini, saudara? Spirit itulah yang sedang dipakai di akhir zaman. Dari waktu lalu sampai sekarang itu aja, polanya itu aja. Jadi yang mesti kita ingat begini, kalau memang engkau merasa engkau ini victim, engkau adalah korban, gitu kan? Ya udah lu diem aja. Tuhan yang bela. Tapi kalau engkau koar-koar untuk mencari pembenaran terhadap orang lain, merasa diri dan bilang ini korban untuk akhirnya cari masa, sudah dikasih dalam Tuhan untuk membenarkan pengakuanmu sebagai, engkau akan terlihat bodoh. Engkau akan terlihat bodoh. Kenapa? Kalau orang merasa dia benar, dia adalah korban, lu cukup diam, lu cukup berdoa. Saudara ingat Hana Mama Samuel? Saudara ingat Hana Mama Samuel? Apa yang dia lakukan ketika Penina itu terus mengintimidasi dia? Hana gak cari masa. Hana gak bilang, oh Penina mulut gua robek-robek, lu ya jahat sekali. No. Hana cuma menangis di hadapan Tuhan. Saking menangisnya, Imam Eli pada saat yang masih tugas, dia lihat nih perempuan ini mabuk kali. Kenapa? Karena dia berseru sama Tuhan. Ngerti ya saudara ya? Jadi kalau engkau merasa engkau benar, ya it's okay. Tapi bukan berarti engkau merasa engkau benar lalu engkau mulai koar-koar menyalahkan orang lain. Berarti sejatinya engkau tidak beda dengan mereka yang menjadi pelaku. Cukup diem
Tuhan yang bela kok. Daud mengalami hal yang sama. Daud berteriak dari jauh dengan Saul, Saul, Tuhan yang akan menjadi hakim antara engkau dan aku. Tapi tanganku tidak akan pernah membalas. Hati-hati saudara. Ya, kalau engkau merasa engkau adalah korban, kalau engkau merasa engkau adalah benar, gak usah koar-koar, cukup diam, nangis di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang akan nyatakan siapa benar, siapa salah. Tuhan yang akan nyatakan. Tuhan itu memutuskan dengan adil. Ya, jadi gak usah takut kalau engkau mengalami ketidakadilan, gak usah takut. Nah, yang repot adalah ketika kita merasa benar, ketika kita merasa kita adalah korban, terus kita koar-koar gitu loh saudara. Akhirnya engkau gak jadi beda dengan orang yang memperlakukan engkau sebagai korban. Engkau jadi sama dengan mereka. Engkau sedang dipakai oleh si jahat untuk menjadi orang-orang yang memecah belah satu dengan yang lain. Ya. Dan hati-hati sudah dikasih dalam Tuhan. Ini yang sedang dimainkan. Karena iblis gak mau ada kesatuan. Iblis gak mau ada kesatuan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam komunitas, dalam tempat engkau bekerja. Itu selalu ada antek-anteknya si jahat. Tapi jangan sampai engkau kena perangkap itu. Engkau mesti jaga. Oh iya ya, saya anak Tuhan. Saya tahu pembelaan saya datangnya dari Tuhan. Sekalipun saya mengalami sesuatu yang membuat saya mengalami kerugian, membuat saya mengalami kesusahan, saya percaya Tuhan yang tolong saya, Tuhan yang bela saya. Amin. Kita lihat lagi 1 Korintus 1. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 10 dan ayat 11. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 10 dan ayat 11. Firman Tuhan katakan begini, tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu, apa saudara, seia sekata. Jadi Paulus menasehati jemaat yang ada di Korintus. Aku menasihatkan kamu supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Ya, jangan. Ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Lihat saudara, semakin banyak orang akan semakin rentan untuk berselisih, tapi it's okay. Namun jangan sampai adanya perpecahan. Ya, pesan saya satu. Saudara ingat, siapapun 200-300 orang yang hari ini sudah bergabung, kalau ada orang-orang datang kepadamu, siapapun, dengar, kalau ada seseorang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang datang kepadamu, lalu mulai ngajakin engkau berbicara tentang keburukan orang lain, pesan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan sekerja saya, sekerja Tuhan, saya mau pastikan saudara bilang begini, aku tengking engkau dalam nama Yesus, pergi kau roh pemecah belah. Ya, jangan sampai engkau terkontaminasi oleh orang-orang yang akhirnya menyudutkan kita. Lu mah gak bestie lah, lu mah gak best friend lah, gak asik lah. Itu dipakai yang kayak gitu-gitu saudara. Hati-hati. Hati-hati. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena biar bagaimanapun kalau kita dengar keluhan orang, dengar cerita orang, kita mulai, aduh iya kasihan juga ya, memang kurang ajar juga nih orang ini ya. Aduh memang lu ya diperlakukan. Itu kan, saudara ingat ya, itu pandangan dari orang itu. Engkau belum tahu pandangan dari orang yang orang itu bicarakan. Ngerti ya saudara ya? Si A berbicara kepada saudara tentang keburukan si B. Ini saya kasih contoh. Si A berbicara kepada saudara tentang keburukan si B. Akhir saudara kan merasa iba. Karena yang dibicarakan si A adalah si A merasa, saya ini korban loh kawan. Saya ini korban.
Si B itu pelaku. Akhirnya saudara mulai iba dengan si A. Saudara mulai benci dengan si B. Walaupun saudara belum tahu sebenarnya case-nya seperti apa. Mulai dari saat itu, saudara mulai punya antipati terhadap si B. Sekalipun saudara mungkin belum kenal si B. Lihat, sebegitu parahnya spirit itu. Sebegitu parah. Ya. Karena itu saudara, jangan langsung buru-buru mengambil sebuah kesimpulan. Jangan. Saudara mesti datangi lagi dulu, ngobrol baik-baik. Kalau perlu saudara panggil si A, panggil si B, damaikan. Engkau menjadi pendamai. Wah, itu top. Itu dahsyat. Sama seperti Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Seperti itulah saudara dan saya dipakai Tuhan untuk mendamaikan. Bukan justru ngompor-ngomporin. Jangan. Ya habis gimana ya pendeta, kasihan juga sih kalau saya dengar ceritanya. Itu kan versinya dia. Coba saudara dengar versinya si B. Sama, si B akan bilang, saya korban dari si A. Saya tuh korban dari apa yang si A lakukan. Si A tuh gak benar. Itulah sebabnya diperlukan hikmat. Saudara ingat kisah Salomo? Ketika kasus pertama Salomo menjadi seorang raja apa? Dia diperhadapkan dengan dua ibu yang memperebutkan satu orang anak. Iya kan? Ini anak saya loh raja. Bukan, anak dia udah mati. Raja itu anak saya. Bingung gak tuh? Raja gak tidur sama-sama dengan perempuan ibu-ibu ini. Bagaimana raja tahu itu anak siapa? Tapi itulah yang diperlukan hikmat. Tuhan berikan aku hikmat sehingga aku bisa memutuskan dengan tepat. Tidak serta-merta langsung mengambil sebuah kesimpulan dan memutuskan si A salah, si B salah. Saudara terpanggil untuk menjadi berkat. Saudara terpanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan pemecah belah. Ya, dan tipuan iblis yang hari ini kita pelajari. Dia sedang memakai roh pemecah belah. Dia sebarkan di dalam orang-orang takut akan Allah. Ya. Dengan cara apa? Orang-orang itu ditaruh dalam hatinya. Kamu itu korban dari si A. Kamu itu korban dari si B. Kamu itu korban dari si C. Semua tuh diadu domba. Saudara domba, tapi saudara bukan domba aduan. Ya, saudara mesti ingat. Ketik di kolom komentar. Saya domba tapi bukan domba aduan. Saya dombanya Tuhan Yesus. Saudara mesti ingat ya. Matius 12 ayat 25. Jesus love, thank you. Matius 12 ayat 25 firman Tuhan bilang apa? Lihat. Tuhan Yesus bilang begini saudara. Tuhan Yesus bilang begini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah, lihat, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. KerajaanKah, kotakah, rumah tanggakah, komunitaskah, pergaulankah, bisniskah, kalau terpecah-pecah tidak dapat bertahan, saudara. Dan ini si jahat tahu. Ini si jahat tahu, sehingga akhirnya dia berusaha memecah-mecah nih. Dia berusaha memecah-mecah. Supaya apa? Supaya kita nggak dapat bertahan. Kita mulai saling serang satu dengan yang lain. Kita mulai saling tuding satu dengan yang lain. Saya yang benar, kamu pelaku. Saya korban, kamu yang melakukan yang jahat kepada saya. Jadi hati-hati saudara ya. Hati-hati. Saudara jangan sampai mau di dalam diadu gitu. Satu dengan yang lain. Mencoba mencari kesalahannya, kekurangan. Karena begini, toh kita punya kekurangan masing-masing lah, ya kan? Saudara bilang, tapi dia kekurangannya lebih banyak dari saya. Siapa kita menuding atau kita mulai melihat kekurangan mereka? Jangan hanya karena kekurangan kita dengan kekurangan mereka berbeda, lalu kau mulai saling serang. Ya, justru kekurangan saudara dan saya memperlengkapi mereka.
Kelebihan mereka, saudara yang kasih dalam Tuhan, melengkapi kekurangan kita. Itu yang benar, saling melengkapi. Sama kan, dalam rumah tangga kan begitu. Kekurangan suami dilengkapi oleh istri, kekurangan istri dilengkapi oleh kelebihan suami, kekurangan anak-anak dilengkapi dengan kelebihan orang tua, kekurangan orang tua dilengkapi dengan kelebihan anak-anak. Kan saling melengkapi itu nikmat gitu loh saudara. Saling melengkapi itu enak, saling melengkapi itu semakin kuat. Dan si jahat tahu betul akan hal itu. Sehingga akhirnya kita mulai diserang satu dengan yang lain, dengan roh perpecahan, saudara. Nah, ini yang sedang terjadi. Dan kita lihat satu ayat terakhir, saudara. Yudas 1 ayat 18. Perhatikan. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman, lihat ini, menjelang akhir zaman, akan tampil apa saudara? Pengejek-pengejek. Lihat, akan datang di akhir zaman, dan itu sudah terjadi saudara. Akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Siapa sih itu pengejek-pengejek? Kita lihat. Mereka, pengejek-pengejek tadi adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Sejatinya nih ya, sejatinya berarti orang yang memecah belah satu dengan yang lain adalah orang yang hidup tanpa Holy Spirit. Jadi kalau saudara lihat ada orang-orang yang mulutnya memecah belah, orang-orang yang mulutnya ngadu satu dengan yang lain, orang-orang yang mulutnya gampang sekali ngambil comot kekurangan ini, dia angkat ke kelebihan ini. Sederhana saudara, orang itu hidup gak ada Roh Kudus. Sekalipun lu tiap hari datang ke gereja. Ya, orang mau tiap hari datang ke gereja, orang mau tiap hari doa. Kalau hidupnya pemecah belah, satu dengan yang lain diadu, satu dengan yang lain dipecahkan, satu dengan yang lain diomongin, digosipin. Sorry, bukan Roh Kudus bos, Roh Kudis. Karena apa? Ini Alkitab udah bilang, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia, yang hidup tanpa Roh Kudus. Kita bisa cek loh diri kita, kira-kira saya jadi pemersatu atau pemecah? Karena Yesus sudah katakan yang membawa persatuan itu kerinduan Yesus. Tapi sebaliknya yang membawa perpecahan itu kerinduan si jahat. Hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Saya berdoa sehingga anak-anak Tuhan yang hari ini bergabung, bahkan yang setiap hari mengikuti live sharing and praying, saya berdoa mengerti akan kebenaran. Dan saya percaya kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi ingat ya, Alkitab udah katakan di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Siapa pengejek-pengejek? Yaitu mereka yang hidupnya dikuasai oleh roh pemecah belah. Roh pemecah itu bukan roh pemecah nggak kelihatan. Dia pakai orang-orang yang bisa dipakai. Ah, ini ngeri, saudara. Roh pemecah namanya roh, nggak kelihatan kan? Roh pemecah belah itu tidak terlihat, tapi dia pakai orang-orang yang bisa ditunggangi olehnya. Nah, saudara dan saya akan sangat memungkinkan, akan sangat berkemungkinan untuk dipakai kalau engkau tidak ngerti firman. Ya, roh itu sedang mencari nih. Siapa nih yang gue bisa tunggangi ini? Siapa nih yang gue bisa pakai ini? Dia akan pakai saudara. Karena itu kita mesti ngerti hal ini. Kita mesti pahami. Pengejek-pengejek yang tampil di akhir zaman juga udah terlihat. Iya kan? Itulah yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi gak usah kaget, Alkitab kita sudah mengajarkannya. Dan Alkitab kita terbukti bahwa setiap kali yang tercatat itu digenapi. Pengejek, gak apa-apa diejek. Tapi mereka adalah orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Sifatnya, karakternya adalah pemecah belah.
Nggak suka ngelihat orang lain senang, senang ngelihat orang lain susah. Dipecah. Nah, ketika dipecah-pecah inilah maka si jahat serang. Nah, setiap kita, bahkan saudara dikasih dalam Tuhan, sangat berkemungkinan, saya bilang sangat berkemungkinan untuk dipakai oleh roh pemecah belah di akhir zaman. Sangat berkemungkinan. Karena itu yang pertama, supaya engkau tidak dipakai oleh roh perpecahan ini, karena kan kita masih manusia, kita sangat berkemungkinan untuk bisa ditunggangi oleh roh pemecah. Karena itu yang pertama, kalau engkau tidak mau ditunggangi oleh roh pemecah di akhir zaman, maka yang pertama, dengar, sadar. Sama-sama bilang sama saya, sadar. Sadar, jangan sampai engkau dapat terprovokasi. Jangan sampai engkau terprovokasi. Orang-orang yang ditunggangi oleh roh perpecahan adalah orang-orang yang gampang terprovokasi. Dan dia nggak sadar, dia nggak berjaga-jaga. Waduh, gue udah kena perangkap nih. Nanti ketika dia udah mulai ngomongin orang, baru dia sadar, waduh, ya gue udah jadi orang pemecah. Dan kalau itu adalah dirimu, bertobat dalam nama Yesus. Bertobat. Ya. Berarti engkau sedang ditunggangi. Oh, tapi dia yang salah, pendeta. Tapi dia yang salah, bukan aku loh, pendeta. Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah tidak pernah merasa salah. Orang lain semua yang salah. Itu ciri-cirinya. Akhirnya apa? Ya akhirnya udah mulailah bermanuver di sana. Karena itu pastikan saudara dikasih dalam Tuhan, sadar jangan sampai kita terprovokasi. Ya, kalau engkau tidak mau ditunggangi oleh roh pemecah belah yang sedang dimainkan oleh si jahat melalui tipu dayanya, ya, maka sadar. Sadar, berjaga-jaga, jangan mau terprovokasi. Itu aja. Kembali lagi seperti yang saya sudah sampaikan ya saudara. Kalau engkau merasa engkau adalah orang yang benar, engkau adalah orang yang menjadi korban, cukup diam. Tuhan yang bela. Tuhan yang bela. Abis kalau nunggu Tuhan kayaknya lama banget sih pendeta. Kapan gitu Tuhan bela saya? Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Ya, tunggu waktunya Tuhan. Karena ingat firman Tuhan, pembalasan bukan hakmu. No. Pembalasan bukan hak saudara dan saya, bukan. Pembalasan milik Tuhan. Amin. Karena itu Pak, saya mau pastikan hal ini, ya. Tunggu aja. Nantikan aja. Nggak usah lu berkoar-koar, saya yang benar, nggak usah. Kalau lu benar, diam, berdoa. Kalau lu korban, diam, berdoa. Tuhan yang akan membela. Jadi yang pertama, karena kita mengerti perpecahan itu adalah cara kerja iblis dan jangan sampai kita ditunggangi oleh roh pemecah belah ini, maka caranya yang pertama adalah sadar, jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai kita mau terprovokasi. Saudara lihat ayat ini. Ingat, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, saudara. Efesus 6 ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lihat. Supaya saudara dan saya dapat bertahan melawan tipu muslihat nih. Supaya engkau dapat melawan ini, caranya bagaimana? Engkau mesti tahu perlengkapan senjata Allah, engkau mesti bawa. Supaya engkau nggak kena tipu. Lihat, supaya saudara dan saya nggak kena tipu. Ya. Lihat. Efesus 6 ayat 12 bagian A. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Saudara mesti ingat, yang ada darahnya, yang ada dagingnya bukan musuh kita. Musuh kita itu roh-roh jahat di udara. Salah satunya adalah roh pemecah belah. Iya, memang roh pemecah belah ini akan menunggangi darah dan daging yang adalah manusia. Tetapi bukan manusia itu musuh kita. Ya, bukan manusianya musuh kita. Bencilah dosanya, kasihi orang-orang yang berdosa. Engkau membenci dosanya, bukan pribadinya. Ada orang-orang yang ngomongin saudara, ada orang-orang yang fitnah saudara. Saudara nggak membenci dia, saudara mengasihi dia. Benci dosanya, benci perbuatannya.
Dengan cara apa? Doa. Dan jangan sampai engkau ditunggangi dengan roh yang sama. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana? Karena kita ngerti bahwa roh yang sedang beredar di akhir zaman ini, dan tipuan-tipuan si jahat di akhir zaman ini adalah memecah belah satu dengan yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara playing victim. Wah, saya adalah korban, kamu pelaku, saya yang paling menderita, kamu yang paling enak. Yang ujung-ujungnya adalah keegoisan. Maka caranya supaya kita jangan sampai masuk dalam jebakan si jahat, yang pertama adalah sadar, berjaga-jaga, jangan sampai terprovokasi. Dan yang kedua, karena kita mengerti bahwa perpecahan ini adalah cara kerja iblis, cara kerja si jahat di akhir zaman, maka tugas kita yang kedua adalah ingatlah bahwa yang Tuhan Yesus kehendaki adalah kesatuan. Udah itu aja dulu. Kalau Tuhan Yesus sedemikian mendoakan tentang kesatuan, masa kita mau menjadi pemecah belah? Orang Yesus aja membawa kesatuan, masa kita membawa pemecahan? Berarti lu gak sejalan dengan Tuhan Yesus dong. Ngerti ya saudara? Akhirnya kita di sini tahu, oh saya kira-kira sejalan gak ya dengan apa yang Yesus ajarkan? Kira-kira saya sudah seturut belum ya dengan apa yang Yesus perintahkan? Kalau engkau berseberangan dengan apa yang Yesus lakukan, engkau berseberangan dengan apa yang Yesus ajarkan, maka sejatinya engkau bukanlah anak Tuhan Yesus. Dan kau sedang ditunggangi oleh roh jahat. Hati-hati saudara. Cek diri kita selalu. Cek diri kita selalu. Kira-kira hari-hari ini apa yang saya rasakan ya? Saya sedang luka sama siapa? Saya sedang kecewa sama siapa? Saya sedang merasa menjadi korban perlakuan siapa? Saya percaya firman Tuhan hari ini bukan suatu kebetulan datang, kita dengarkan. Kita anak-anak Tuhan yang tinggal di akhir zaman, berjaga-jagalah, sadar. Jangan sampai mau terprovokasi. Ya, kalau ada orang-orang ngomong sama saudara tentang kelemahan, kekurangan orang lain, patahkan dalam nama Yesus. Ya, cukup konsumsi kita aja. Kita doakan. Kita doakan. Ya, biar terang firman Tuhan menerangi mereka. Memang kerohanian setiap orang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Karena itu kita yang lebih mengerti firman Tuhan, kita arahkan. Kita tuntun, kita satukan, kita doakan. Oh, Yesus aja menyatukan kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Manusia berdosa diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus. Siapa kita? Bukankah itu yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya? Menjadi pembawa-pembawa berita kedamaian, menjadi orang-orang yang menyampaikan pesan perdamaian. Amin. Pastikan dalam hidup ini kau berjaga-jaga, ya. Karena spirit yang sedang ditaburkan di akhir zaman ini ada spirit perpecahan. Dan spirit perpecahan itu dimulai dengan ketika kita merasa saya adalah korban.